Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Yuda Perdana Putra, dan di antitesis kali ini saya ingin membahas mengapa kita tuh perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Suka tidak suka, kehidupan itu adalah sebuah kompetisi yang mana selalu ada pemenang dan selalu ada pecundang. Dan ketika kalian tuh tidak membandingkan diri kalian dengan orang lain, maka kalian tuh tidak akan tahu gitu sejauh mana kalian tuh sudah tertinggal. Memang betul, jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain itu jika dalam konteks yang membuat kalian tuh menjadi orang yang minder. Tapi mengapa kalian harus membandingkan diri dengan orang lain tuh agar kalian tuh at least mempunyai role model. Kalian tuh memiliki sosok yang kalian tuh ingin hidupnya tuh at least mendekati dia. Saya pun di sini memiliki beberapa role model ya, seperti seandainya di konten nih, role model saya itu adalah Timothy Ronald. Walaupun saya nggak sepintar dia, tapi at least saya tuh nantinya bisa mendekati cara dia ngomong, cara dia bikin konten gitu. Atau kalau di lifestyle ya, bagaimana cara saya hidup, saya tuh ingin kehidupan seperti Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Jadi kalian tuh harus memiliki role model yang itu akan memecut kalian agar kalian tuh nantinya bisa mendekati kehidupan seperti mereka. Dan jangan ya kalian tuh walaupun kalian tuh dianggap gila, saya pun dianggap gila ya, karena saya tuh ingin kaya yang role modelnya adalah keluarga Rothschild. Dan orang bilang tuh, wah kamu edan, kamu nggak realistis. Nah, menurut saya realistis itu adalah kata paling halus dari kata menyerah. Jadi apakah kalian tuh masih percaya gitu bahwasanya wah ketika kita memiliki impian yang besar itu tidak akan bisa di-achieve? Kalian bayangin nggak kalau seandainya Steve Jobs tuh nggak iri sama IBM, nah itu nggak ada produk yang namanya iPhone atau Apple. Atau kalau seandainya Cristiano Ronaldo lah yang bilang, wah realistis aja lah, aku bukan Messi yang bakatnya murni. Nah itu kita sampai sekarang tuh nggak akan pernah tahu itu kalau dia tuh punya 5 Ballon d'Or dan 800-an lebih gol. Karena dia bilang, wah saya realistis saja, saya bukan Messi gitu kan. Tapi kan faktanya enggak. Cristiano Ronaldo tuh bahkan dulunya adalah tukang sapu jalanan yang sekarang menjadi role model banyak orang. Bahkan namanya tuh udah bukan nama orang, itu tuh brand itu. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Kalian bahkan endorse pakai Cristiano Ronaldo pun nggak bisa. Tapi ya itu, suka nggak suka, kehidupan adalah kompetisi dan kalian harus memiliki role model yang bisa menjadi pembanding kehidupan kalian. Wong faktanya kalian tuh sama orang tua kalian aja dibandingin kok. Tuh kayak anak si itu gitu. Dia jadi PNS. Nah, kamu jadi apa? Kamu nge-game terus tiap hari kan gitu. Tapi ya memang seperti itu faktanya. Jadi pilihan tuh tetap ada di tangan kita. Kita tuh mau menjadi orang yang seperti apa, atau kita tuh mau jadi sosok yang berjalan di tempat. Karena menurut saya sangat tidak realistis ketika kita tuh hidup tanpa achievement. Kalian tuh at least mempunyai impian gitu ketika kalian kecil. Saya tuh SMP tuh udah bayanginnya saya punya Lamborghini Murcielago sama punya Hennessy Venom GT gitu. Nah itu gila itu. Memang orang kalau misalnya yang ngerti mobil ya, ketika saya SMP saya bilang saya pengen punya itu diketawain pasti. Tapi one day saya bakal dapat apapun caranya gitu. Karena saya hidup di sini bukan untuk jadi sampah. Dan ya betul, setiap orang itu memang diberikan keunikan oleh Tuhan masing-masing. Jadi kita ketika hidup, kita dilahirkan itu selalu diberi gift kok oleh Tuhan. Tapi apakah kalian tuh hanya akan bergantung pada kata gift itu? Karena begini, menurut saya yakin bahwa Tuhan tuh memberikan saya gift otak yang bisa berpikir cepat dan bisa belajar secara cepat itu. Dan dalam konteks expertise saya tuh memilih coding. Tapi apakah orang yang bisa berpikir cepat dan bisa coding itu cuman saya? Ya tidak tentu. Karena begini, kan ada orang seperti Mark Zuckerberg dengan Meta, atau Bill Gates dengan Microsoft-nya, atau Larry Page dan Sergey Brin dengan search engine paling besar di dunia saat ini, Google. Itu tuh mereka tuh juga bisa berpikir secara cepat dan belajar secara cepat. Nah, tapi apakah saya berhasil untuk menyalip dia? Ya belum tentu, tapi at least saya tuh sudah beberapa langkah lah untuk dekat di
dengan kemampuan coding mereka. Sama juga halnya dengan saya ingin kekayaan seperti keluarga Rothschild gitu. Nah, saya pun nggak mungkin ya untuk achieve itu, tapi at least saya itu sudah beberapa langkah. Let's say 10 langkah pun itu udah besar banget. Ketika saya itu bisa 10 langkah mendekati kekayaan dari keluarga Rothschild. Jadi, masihkah kalian tuh percaya bahwasanya orang mengatakan itu, bahwasanya kalian tuh harus realistis, jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena menurut saya perkataan-perkataan seperti itu tuh racun ya, yang mana itu memang sengaja didoktrin agar kalian tuh tetap jalan di tempat dan jadi sampah di lingkungan masyarakat. Habis ini pasti akan ada yang bilang, tapi kan Bang, setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Nah, satu hal yang harus kalian tahu, bahwasanya waktu tuh nggak pernah menunggu siapapun untuk kalian tuh take action gitu. Saya pun bahkan di usia saat ini, which is 27 tahun, itu tuh saya tuh menyesal gitu. Mengapa saya tuh nggak berprogres sejak let's say saya tuh 18 tahun gitu. Saya udah berprogres, bekerja keras agar sekarang tuh kelihatan hasilnya. Nah, dan sampai saat ini pun saya masih membandingkan itu. Saya tuh heran itu. Kok bisa orang seperti Timothy Ronald tuh misalnya di usia 24 tahun tuh punya harta triliunan. Atau kok bisa orang seperti Cristiano Ronaldo di usia 20 tahunan tuh menjadi atlet termahal gitu. Jadi apakah saya terlambat? Ya menurut saya tuh sangat-sangat terlambat itu. But ya later is better than never itu. Lebih baik saya tuh terlambat tapi lalu mengambil action untuk berprogres itu agar nantinya kehidupan saya itu lebih baik itu. Karena gini, ketika kalian tuh mempunyai benchmark atau role model itu nggak usah jauh-jauh. 5 langkah aja kalian lebih dekat ke role model kalian, itu akan terasa sangat signifikan. Dan karena ini kan yang mengatakan kan data dari Cambridge University yang itu mengatakan itu. Ketika kalian tuh memiliki benchmark dan even kalian tuh gagal untuk menyamakan diri dengan benchmark itu, kalian tuh sudah berprogres dan itu akan terlihat secara signifikan. Dan di data lain dari World Economic Forum itu dia juga mengatakan itu bahwasanya persaingan untuk meritokrasi itu akan membangun ekonomi, pendidikan, dan inovasi yang pesat. Jadi janganlah kalian tuh enggan gitu untuk membandingkan diri kalian tuh dengan orang lain gitu. Dan juga ketika kalian tuh dikasih tahu oleh orang yang mungkin kehidupannya lebih baik, jangan kalian tuh cepat mencemooh gitu. Wah dia mah enak, orang tuanya kaya gitu. Nah, dia dari keluarga kaya gitu. Nah, once nanti saya jadi orang besar pun, kalian pasti juga akan bilang gitu, wah dia enak, keluarganya kaya. Nah ini asal kalian tahu aja ya, saya pun sampai saat ini itu tuh masih menjadi waiters di satu restoran di Jogja. Bahkan itu di shoot video pertama kedua saya itu masih kelihatan gitu, bannernya gede itu. Tapi mengapa pada akhirnya saya memutuskan untuk pindah untuk mencari spot yang lebih aman, which is di lantai 2, itu karena kalau semisal nih, misal ada orang yang menganggap bahwasanya konten antitesis yang saya bawakan ini kok kesannya kayak konten ekstremis gitu. Nah itu agar nantinya tuh tempat saya bekerja tuh tidak disomasi atau tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Jadi ketika nanti saya menjadi orang besar ya saya berasal dari sini gitu. Dan tidak semua orang yang hidupnya lebih baik dari kalian itu keluarganya pasti kaya gitu. Contoh Prajogo Pangestu itu kan dia berawal dari supir angkot, tapi sekarang jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Jadi tidak semua lah yang yang kalian tuh dikasih tahu orang yang lebih baik itu dia tuh memang backgroundnya orang yang sudah berada tuh tidak selalu. Cuman gini, menurut saya kalau kita balik ke konteks ya sangat perlu untuk kalian tuh memiliki perbandingan antara diri kalian dengan orang lain. Karena begini, ketika kalian tuh membandingkan diri kalian yang saat ini dan diri kalian yang kemarin, itu tuh bahkan nggak ada gunanya gitu. Hari ini nongkrong, kemarin nongkrong, kemarinnya nongkrong, minggu lalu nongkrong, tahun lalu nongkrong, jadi apa progresnya gitu, cuma nongkrong dan nongkrong. Tapi ketika kalian tuh bisa membandingkan diri dengan orang lain, seperti contoh saya lah, saya membandingkan diri dengan Cristiano Ronaldo gitu. Saya tuh pada akhirnya tuh belajar gitu, oh
gimana ya caranya menjadi disiplin seperti Cristiano Ronaldo. Atau misalnya untuk hal konten tuh saya kan role modelnya kan Timothy. Saya akan berpikir itu gimana ya saya tuh bisa cara ngomongnya tuh kayak Timothy itu. Walaupun di sini saya tuh penyampaiannya lebih halus ya. Saya nggak yang anjing-anjingin kalian nggak, tapi ya kurang lebih sama lah. At least saya tuh nggak akan sepintar Timothy juga, tapi cara saya membawakan konten tuh mungkin akan mendekati dia gitu. Nah, dan bahkan ya di era dulu ada tuh seorang filsuf seperti Seneca dan Ayn Rand tuh mengatakan gitu, if you have no benchmark you will never going anywhere. Jadi kalian tuh memerlukan standar untuk kalian tuh akhirnya mampu untuk berprogres. Jangan kalian tuh hanya nyaman dengan zona kalian saat ini itu, yang mana gaji kalian tuh di bawah UMR, besok kerja lagi di bawah UMR, miskin, akhirnya nyala-nyalain kiri kanan. Jangan. Dan bahkan Elon Musk pun dia pernah loh berkata bahwasanya saya tuh tidak ingin bersaing dengan siapapun, tapi saya juga benci kalah. Saya tidak mau kalah. Walaupun secara personal dia tuh tidak bersaing dengan siapapun, tapi dia sadar bahwasanya kehidupan itu adalah sebuah kompetisi. Oke guys, sampai di sini saja. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ayo diskusi, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.